Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya review untuk materi akuntansi untuk penjualan konsinyasi ya. Jadi penjualan konsinyasi itu merupakan penjualan dengan cara menitipkan barang dagangan kepada pihak lainnya. Perbedaannya yang paling utama penjualan konsinyasi dengan penjualan biasa terletak mengenai hak milik barang konsinyasi. Jadi walaupun ada perpindahan barang dari pengamanat, jadi misalnya kalau saya punya barang berarti saya pengamanatnya, saya titipkan kepada toko A, berarti toko A itu komisionernya. Jika ada perpindahan barang dari saya ke PT A, itu hak milik barang masih tetap jadi hak milik saya. Jadi selama belum ada penjualan, hak milik itu tersebut hak milik pengamanat. Akuntansi konsinyasi untuk pengamanat dengan menggunakan metode laba terpisah. Metode ini memisahkan transaksi konsinyasi dengan transaksi reguler. Jadi pendapatan atau laba dari penjualan barang konsinyasi penyertaannya dipisahkan. Contoh, PT Cahaya mengirimkan 100 unit AC kepada toko Rezeki dengan harga pokok 3 juta, diberi harga eceran 4,5 juta, ongkos kirimnya 600.000. Ini biaya promosinya 500, komisi penjualannya 10%. Jurnalnya ketika mengirim, ini jurnal PT Cahaya ya, ketika mengirimkan 100 unit kepada toko Rezeki dengan harga pokok 3 juta, dicatat sebesar harga pokoknya 100 kali 3 juta 300 juta, maka jurnalnya konsinyasi keluar pengiriman barang 300 juta pada persediaan barang 300 juta. Pembayaran ongkos kirim oleh PT Cahaya sebesar 600.000, jurnalnya konsinyasi keluar ongkos kirim pada kas 600.000. Biaya promosi 500.000, tidak ada jurnal karena transaksi terjadi di toko Rezeki. Penjualan 100 unit 100 kali 4,5 juta, 450 juta, tidak ada jurnal juga. Pengiriman uang sebesar 150 juta, dikirim oleh toko Rezeki. Sampai mana tadi ya, maaf ya kepotong tadi. Sampai saya ulangi lagi aja ya. Biaya promosi 500.000, nggak ada jurnal. Penjualan 100 unit AC 450 juta, nggak ada jurnal juga. Pengiriman uang sebesar 150 juta dari toko Rezeki, jurnalnya kas pada konsinyasi keluar penjualan 150 juta. Jadi intinya walaupun terjadi penjualan, tetapi jika toko Rezeki belum melaporkan kepada PT Cahaya, maka PT Cahaya tidak akan menjurnal. Setelah menerima laporan dari komisioner, diadakan pencatatan, penyelesaian, dan jurnal penutup. Jumlah penjualan 450 juta, biaya promosi 500.000, komisi 10% dari 450 juta 45 juta, jumlah yang harus diterima 404 juta 500.000, dari 450 juta dikurangi 45 juta 500. Kas yang sudah dibayarkan tadi kan sudah dibayarkan 150 juta ya, sehingga jumlah piutangnya adalah 254 juta 500.000. Jurnalnya piutang toko Cahaya 254.500.000, konsinyasi keluar biaya promosi 500.000, biaya komisi 45 juta pada penjualan 291.000. Konsinyasi keluar penjualan 450 juta pada ongkos kirim 600.000, biaya promosi 500.000, biaya komisi 45 juta. Konsinyasi keluar pengiriman barang yang tadi, yang HPP awal tadi ya, 300 juta, laba konsinyasi 103 juta 900, dari mana? Dari 450 dikurangi 600 dikurangi 500 dikurangi 45 juta dikurangi 300 juta, sehingga labanya 103 juta 900.000. Memindahkan rekening laba konsinyasi ke rekening rugi laba. Laba konsinyasi pada rugi laba sebesar 103 juta 900.000. Buku besar konsinyasi keluar toko Rezeki. Pengiriman barang konsinyasi 300 juta di debit, ongkos kirim 600.000,
Biaya yang dikeluarkan oleh komisioner, biaya promosi 500.000, biaya komisi 45 juta, penjualan 450 juta, sehingga labanya atau saldo ya, maksudnya saldonya 3.900.000 saldo akhirnya. Dari buku besar tersebut, rekening konsinyasi keluar mempunyai saldo kredit sebesar 103.900.000. Hal tersebut artinya PT Cahaya mendapatkan laba bersih dari konsinyasi sebesar 103.900.000. Akuntansi konsinyasi untuk pengamanan dengan menggunakan metode laba tak terpisah. PT Cahaya mengirimkan 1 unit AC kepada toko rezeki dengan harga pokok 3 juta dengan harga eceran 4,5 juta. Biaya promosi 500, komisi 10%. Soalnya sama kayak yang tadi. Mengirimkan 1 unit AC kepada toko rezeki, nggak ada jurnalnya. Pembayaran ongkos kirim oleh PT Cahaya 600.000, jurnalnya biaya kirim pada kas 600.000, biaya promosi 500.000, nggak ada jurnal karena transaksi terjadi di toko rezeki. Penjualan 100 unit juga nggak ada jurnal karena transaksi terjadi di toko rezeki. Pengiriman uang sebesar 150 juta, jurnalnya kas pada penjualan sebesar 150 juta. Setelah menerima laporan dari komisioner, diadakan pencatatan, penyelesaian, dan jurnal penutup. Jumlah penjualan 450 juta, biaya promosi 500.000, komisi 10% dikali 450 juta, 45.500.000, 450 juta dikurangi 45.500.000, jumlah yang harus diterima 404.500.000, dikurangi kas yang sudah dibayarkan 150 juta. Tadi kan sebagian udah dibayarkan kan 150 juta, sehingga jumlah piutangnya 254.500.000. Jurnalnya piutang toko Cahaya 254.500.000, biaya promosi 500, biaya komisi 45 juta pada penjualan 291, HPP pada persediaan barang 300 juta, penjualan 450 juta didebet pada ongkos kirim 600.000, promosi 500.000, komisi 45 juta, pengiriman barang 300 juta, laba konsinyasi 103.900. Akuntansi konsinyasi untuk komisioner. Toko rezeki menerima kiriman AC dengan harga pokok 3 juta, dijual dengan harga eceran 4,5 juta. Ini soalnya sama seperti yang tadi ya, langsung aja jurnalnya. Jadi ini akuntansi konsinyasi untuk komisioner. Jurnalnya ketika menerima 1 unit AC dari PT Cahaya tidak dibuat jurnal. Kenapa tidak dibuat jurnal? Karena barang tersebut hak miliknya tetap hak miliknya pengamanan, jadi tidak dicatat sebagai persediaannya toko rezeki. Pembayaran ongkos kirim PT Cahaya. Pembayaran ongkos kirim oleh PT Cahaya sebesar 600.000, nggak ada jurnal. Biaya promosi sebesar 500.000, konsinyasi masuk, biaya promosi pada kas 500.000, penjualan 100 unit AC 100 kali 4,5 juta, 450 juta, jurnalnya kas pada penjualan 450 juta. Buku besar konsinyasi masuk, biaya promosi 500.000, penjualan AC 450 juta, setoran uang kepada pengamanan 150 juta, pendapatan komisi 45 juta. Sehingga saldo akhirnya 254.500.000. Dari buku besar konsinyasi masuk di atas, rekening bersaldo kredit 254.500.000. Hal itu menunjukkan adanya hutang kepada pengamanat atau adanya uang hasil dari penjualan yang belum disetorkan, yaitu sebesar 254.500.000. Perjanjian konsinyasi bisa disertai dengan persyaratan adanya uang muka yang harus dibayar komisioner. Uang muka tersebut berfungsi sebagai jaminan atau dapat juga berfungsi sebagai tanda kesanggupan komisioner untuk menjualkan barang milik pengamanat. Jurnal yang harus dibuat komisioner pada saat menyerahkan uang muka adalah uang muka konsinyasi pada kas. Akuntansi konsinyasi untuk komisioner dengan menggunakan metode laba terpisah. Soalnya masih sama ya kayak yang awal-awal tadi, langsung aja. Jadi jurnalnya ketika menerima 1 unit AC dari PT Cahaya tidak dibuat jurnal. Alasannya seperti yang saya jelaskan ya tadi ya. Membayar ongkos kirim yang belum dibayar oleh pengaman sebesar 500.000. PT Cahaya pada kas sebesar 500.000. Biaya promosi sebesar 500.000. PT Cahaya pada kas sebesar 500.000. Penjualan 1 unit 450 juta. Kas pada konsinyasi masuk penjualan 450 juta.
Mencatat harga pokok penjualan dikurangi komisi penjualan sehingga ketemu HPP-nya 405 juta. HPP pada PT Cahya 405 juta. Mencatat penyetoran sebagian hasil penjualan sebesar 150 juta. PT Cahaya pada kas sebesar 150 juta. Ini adalah latihan soal, kalian bisa mengerjakannya untuk latihan ya. Terima kasih, sekian review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.